Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dari kelas Manajemen 23C. NPM saya 234111027. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia di mana keberadaannya dikatakan penting karena menentukan berkembang atau tidaknya sebuah perusahaan atau organisasi. Fungsi sumber daya manusia. Yang pertama, sebagai tenaga kerja, fungsi sumber data manusia yang pertama tentunya adalah sebagai tenaga kerja, sebab manusia memberikan jasa melalui kemampuan yang dimilikinya. Dari tenaga kerja manusia tersebut, maka perusahaan bisa menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kemajuan organisasinya. Yang kedua, sebagai pemimpin. Fungsi lain sumber daya manusia adalah sebagai pemimpin. Ini karena jalannya suatu organisasi, seperti perusahaan, membutuhkan arahan melalui dari tingkat atas hingga bawah. Dalam sumber daya manusia di suatu organisasi, pastinya ada yang ditunjuk menjadi pemimpin. Peran atau fungsi pemimpin ini bisa muncul dengan alami atau bisa dengan pendidikan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Meski setiap manusia bisa menjadi pemimpin, tapi belum tentu memiliki jiwa kepemimpinan. Maka dari itu, kualitas sumber daya manusia menjadi perhatian serius di setiap perusahaan. Tidak mungkin perusahaan dipimpin oleh orang dengan kemampuan yang kurang mampu. Jika hal itu terjadi, maka kinerja perusahaan tidak maksimal atau bahkan mengalami kerugian. Yang ketiga, sebagai tenaga ahli sumber daya manusia juga memiliki fungsi sebagai tenaga ahli dalam sebuah perusahaan. Kemampuan seseorang dalam beberapa bidang seperti teknologi atau ekonomi sangat penting untuk menunjang dan membangun perusahaan. Jika sumber daya manusia yang dimiliki sebuah perusahaan ahli dalam berbagai bidang, dapat dipastikan perusahaan tersebut akan berkembang pesat. Yang keempat, fungsi evaluasi. Dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten, maka setiap pegawai atau calon pegawai mendapatkan evaluasi dari sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Jika ada pegawai yang kinerjanya kurang mumpuni, maka sumber daya manusia yang bergerak dalam bidangnya akan memberi pelatihan serta juga evaluasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Seperti setelah disebutkan sebelumnya, sumber daya manusia memiliki peran yang penting bagi perusahaan. Dengan segala daya dan upaya, keberadaan manusia dapat memproduksi barang-barang sesuai dengan kebutuhan, yang akhirnya dapat mendorong kinerja perusahaan. Adapun berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dari sumber daya manusia antara lain: pertama, pendidikan. Pendidikan yang baik tentunya akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja, sehingga tujuan perusahaan dapat. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh dalam membentuk karakter manusia. Maka dengan keadaan lingkungan yang baik, umumnya akan membentuk karakter manusia yang baik juga, sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing. Lingkungan yang berpengaruh membentuk karakter manusia. Misalnya seperti lingkungan tempat tinggal, lingkungan bermain, lingkungan pendidikan, dan lain-lain. Manfaat pengembangan sumber daya manusia. Jika melihat betapa pentingnya fungsi sumber daya manusia, tidak mengharapkan apabila banyak perusahaan yang berinvestasi besar dalam pengembangan sumber daya manusia. Dengan melakukan investasi pada sumber daya manusia dalam bentuk
pelatihan dan pengembangan perusahaan dapat menuai banyak manfaat. Adapun manfaat yang didapatkan perusahaan dengan berinvestasi dalam hal pengembangan sumber daya manusia antara lain: yang pertama, membantu meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, efisiensi waktu dan tenaga. Yang ketiga, mengurangi angka kecelakaan kerja. Keempat, meningkatkan kualitas pelayanan dari karyawan. Yang kelima, meningkatkan karir karyawan dengan keahlian, keterampilan, dan produktivitas kerja sehingga lebih baik. Yang keenam, meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi. Yang ketujuh, meningkatkan daya saing perusahaan dan menekan biaya produksi. Yang kedelapan, membantu mengurangi kerusakan barang, hasil produksi, dan mesin. Kesembilan, membuat sumber daya manusia yang ada semakin baik dalam pengambilan keputusan yang lebih baik lagi perusahaan. Yang ke-10, motivasi tenaga kerja menjadi lebih terarah. Ke-11, meningkatkan kepemimpinan dan komunikasi dengan manajer. Yang ke-12, yang terakhir, meningkatkan balas jasa kepada karyawan. Sekian penjelasan saya tentang sumber daya manusia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.